Menjelang mudik Lebaran tahun ini, pemerintah terus berbenah diri melakukan perbaikan sarana dan prasarana di sepanjang jalur Pantura Jawa. Seiring dengan naiknya arus mudik, pekerjaan pemerintah akan lebih berat. Infrastruktur jalan harus jadi perhatian, sebab jumlah pemudik diperkirakan akan melonjak, yakni mencapai 20 juta lebih orang. Jumlah orang yang menggunakan mobil dan motor pribadi untuk mudik terus bertambah. Pertumbuhan volume mobil pribadi diprediksi mencapai 5,8%, adapun sepeda motor tumbuh rata-rata 7,77%. Persiapan harus matang karena moda transportasi itulah yang tercatat paling banyak mengalami kecelakaan. Meski demikian, pengelolaan penyelenggaraan jalur pantai utara Pulau Jawa belum optimal. Penerapan sistem drainase yang buruk semakin membuat kerusakan jalan di Pantura terus berulang. Audit BPK menunjukkan 58,17% atau 828 km ruas jalan belum dilengkapi drainase, sementara 35,93% atau 214 km sistem drainase tidak berfungsi. Tradisi mudik merupakan fenomena unik tahunan yang telah menjadi ritual sosial dan ciri khas masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Untuk itu, sudah sewajarnya lah pemerintah memastikan mudik aman dan nyaman. Menjelang mudik Lebaran tahun ini, pemerintah terus berbenah diri melakukan perbaikan sarana dan prasarana di sepanjang jalur Pantura Jawa. Seiring dengan naiknya arus mudik, pekerjaan pemerintah akan lebih berat. Untuk itu, beberapa saat lagi kita akan bergabung. Infrastruktur penunjang mudik seperti apa yang belum siap. Lalu kita lihat bagaimana, padahal mudik kita tahu adalah ritual tahun yang harus selalu dihadapi oleh pemerintah. Publik berharap mudik aman dan nyaman. Apakah bisa hal itu terwujud? Nah, untuk membahas hal itu sudah hadir di studio Dirjen Bina Marga Kementerian PU Hedianto W. Husaini dan Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaning Tias. Anda juga bisa memberikan pendapat lewat SMS ke 0858 1425 9889 atau telepon di 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Baik, selamat pagi Pak Hedianto, selamat pagi Pak Darmaning Tias. Kita mulai ke Pak Hedianto terlebih dahulu. Bagaimana persiapan jalur mudik lah secara keseluruhan dulu, secara singkat mungkin? Kita kan sudah berpengalaman lama mengurus mudik ini. Tahun ini kita sudah mencanangkan sejak H-30, jadi sejak awal bulan puasa, bahwa kita sudah tidak bekerja lagi. Artinya kita sudah menyiapkan sejak dini Pantura, lalu lintas timur juga termasuk di jalan tol. Alhamdulillah tahun ini kita secara umum lebih baik karena jalan tol kita juga sudah mulai berfungsi yang diresmikan pada tanggal 13 Juni yang lalu. Sehingga kita tinggal konsentrasi, 2 minggu yang lalu kita sudah mulai konsentrasi di daerah kabupaten alternatif atau jalan-jalan yang mungkin akan dipakai oleh pemudik apabila ada kemacetan di jalan-jalan nasional kita. Tapi prinsipnya jalan nasional kita, Pantura, Lintas Timur, dan beberapa jalan utama di Sulawesi dan Kalimantan sudah siap sejak H-30. Siap 100% nih Pak ya? 100%. Ada tanggapan Pak Darmaning Tias? Ya, mungkin di jalan nasionalnya 100% bisa. Tetapi yang jadi problem adalah ketika di jalan-jalan daerah. Sementara kan orang mudik itu berkelanjutan dari jalan nasional ke jalan daerah. Dan katakanlah misalnya kita ngambil kasus di pantai utara Jawa ya. Kalau dulu kan stuck di mana? Simpang Jomin. Wah, itu. Nah, sekarang kan beralih ke tol. Itu lancar. Tetapi tentu nanti akan stuck di Jawa Tengah. Exit tolnya. Ya, karena kan ini pertemuan antara dari tol Cipali dan dari Pantura. Ini stuck di sana, masuk ke jalan daerah. Nah, ini yang jadi problem karena jalan daerah ini kan didesain tidak untuk kendaraan-kendaraan besar, tetapi didesain untuk kendaraan-kendaraan kecil. Dan saya tahu di banyak daerah kita itu memang lemah gitu. Artinya persoalan jalan daerah itu memang kurang mendapat perhatian. Saya kira itu juga di Jawa, di luar Jawa gitu. Sehingga tugas Kementerian PU ke depan bukan hanya memperbaiki jalan nasional saja, tetapi juga
harus melakukan pembinaan terhadap perbaikan jalan-jalan daerah. Bagaimana Pak jalan daerah yang barusan dikemukakan? Ya, jadi jalan daerah ini karena memang mungkin APBD itu penetapannya agak terlambat ya dibandingkan APBN, sehingga mereka baru mulai mungkin sekitar bulan Maret, April itu mulai bekerjanya, sehingga mereka tidak bisa mengejar keseluruhannya program perbaikan di jalan-jalan daerah pada waktunya. Karena kan Lebaran ini makin bergeser, makin menuju ke arah awal tahun, sementara dia bekerja masih tetap bulan startnya bulan-bulan ya, seperti tahun lalu, mungkin bulan April. Nah, tahun depan kita menghimbau mereka untuk lebih memulai tender jadi lebih cepat. Kalau mereka tender lebih cepat, mereka start bulan Januari, sehingga pada waktunya nanti di mana saja, kapan saja kita Lebaran atau puasa, kita bisa melakukan waktunya melayani pada masyarakat. Kalau tadi di awal dialog Bapak bilang, wah ini kan udah pengalaman, udah selama sekali sekian puluh tahun berkutat di permasalahan seperti itu. Tapi permasalahan terus ada, Pak. Ya, permasalahan ada karena memang Trans Jawa masih belum tuntas ya. Karena pertumbuhan kendaraan selalu tumbuh sekian persen. Kalau kita lihat pertumbuhannya sampai 8%, apalagi pulang mudik ini kan 3 kali lipat dari kapasitas jalan. Kita kan tidak mendesain jalan itu untuk selama pulang mudik kan. Karena ini ada satu lonjakan yang luar biasa, yang kapasitas jalan memang tidak akan mampu melayani lonjakan yang sebegitu besar. Tapi kita memperlancar yang macet ini menjadi lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu yang paling maksimal. Tapi untuk melayani 120.000 kendaraan per hari di Pantura, dibandingkan kapasitas jalan kita hanya 40.000, dan sekarang ditambah dengan jalan tol mungkin sudah menjadi 70.000, tetap masih lebih rendah dari kapasitas dibandingkan dengan lalu lintas. Dan ini memang kalau kita mau mendesain 120.000 ekstravagansi, jadi maksudnya kita menjadi boros karena kita memberikan infrastruktur yang hanya dipakai 1 minggu. Gitu. Oke, jadi kalau infrastruktur supaya nggak boros Pak dan menanti seperti itu tadi, berarti kira-kira solusinya seperti apa ya? Ya, sebetulnya orang-orang transport juga pemerintah saya kira tahu bahwa pembangunan jalur kereta api itu memang akan jauh lebih efisien di dalam efektif di dalam mengangkut jumlah penumpang yang banyak. Dan sebetulnya mengapa tadi saya ingin menambahkan penjelasan Pak Dirjen mengapa sudah berpengalaman berpuluh tahun tapi masih ada masalah, karena memang jumlah pemudik itu selalu naik. Kalau kita bandingkan jumlah pemudik 5 tahun lalu 2011 misalnya, itu waktu itu jumlah pemudik baru sekitar 15 juta. Tetapi tahun ini diperkirakan 20 juta lebih. 20 juta. Artinya di dalam 5 tahun naik 5 juta, atau setiap tahun naik itu terjadi kenaikan 1 juta pemudik, dan tentu itu menggunakan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan orang. Karena kalau kita lihat misalnya tren dari penggunaan angkutan umum untuk bis itu justru 2 tahun terakhir ini menurun. Artinya ketika jumlah kendaraan bis menurun, maka sebetulnya orang itu pindah ke, dugaan kami ya, itu sepeda motor atau mobil pribadi. Karena yang dipindah ke kereta api juga tidak signifikan. Tidak signifikan. Pesawat gitu. Mungkin? Pesawat juga kelas menengah. Kelas menengah, dan itu yang lebih banyak kan kelas luar Jawa, hubungan luar Jawa. Saya kira pesawat yang paling banyak justru antar pulau. Baik, gitu. kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali.